Selamat berjumpa lagi di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu membayangkan situasi ini? Seorang anak yang biasanya lincah, tidak bisa diam, lari sana-sini, tiba-tiba mulai sering mengeluh lelah. Awalnya mungkin kita pikir, namanya juga anak-anak, mungkin kecapekan main. Tapi kemudian muncul memar-memar aneh di kaki, padahal dia tidak jatuh. Dan puncaknya, demam yang tidak kunjung turun meski sudah diberi obat. Itu skenario yang paling ditakuti oleh setiap orang tua di dunia ini. Transisi dari anakku cuman sakit biasa menjadi diagnosis medis yang mengubah hidup dalam sekejap. Dan sayangnya, untuk ribuan keluarga setiap tahunnya, itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah awal dari perjalanan melawan leukemia. Benar sekali. Leukemia, satu kata yang rasanya punya berat bertonton kalau diucapkan dokter di ruang periksa. Tapi sebenarnya, seberapa banyak sih kita benar-benar paham soal ini? Karena jujur saja, bagi orang awam seperti saya, mendengar kata kanker darah pada anak itu rasanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tubuh sekecil itu bisa terserang penyakit seberat ini? Itu reaksi yang sangat manusiawi. Rasanya tidak adil kan? Tapi mari kita bedah ini pelan-pelan supaya tidak cuma jadi ketakutan belaka. Kalau kita bicara leukemia, bayangkan sumsum tulang belakang anak itu seperti sebuah pabrik. Pabrik yang tugas utamanya memproduksi sel darah. Sel darah merah untuk oksigen, trombosit untuk pembekuan darah, dan sel darah putih untuk melawan infeksi. Oke, jadi sumsum tulang itu pabriknya. Lalu apa yang salah? Nah, pada kasus leukemia, pabrik ini mengalami kudeta. Ada satu sel darah putih yang bermutasi menjadi jahat, lalu dia membelah diri dengan sangat cepat dan tidak terkendali. Sel-sel kanker ini kita sebut sel leukemia. Mereka ini seperti preman yang menduduki pabrik. Mereka memenuhi tempat itu sehingga sel-sel normal yang sehat tidak punya ruang untuk tumbuh. Jadi karena preman-preman ini memenuhi pabrik, sel darah yang berguna malah tidak bisa diproduksi. Tepat sekali. Itu sebabnya gejalanya muncul seperti yang kamu sebutkan di awal tadi. Anak jadi pucat dan lelah karena kurang sel darah merah, anemia. Mereka mudah memar atau mimisan karena kurang trombosit. Dan ironisnya, meski sel darah putih kankernya banyak, mereka tidak berfungsi melawan kuman. Jadi, anak itu justru rentan sekali terkena infeksi parah. Wow, penjelasan soal kudeta pabrik itu membuat semuanya jadi masuk akal. Tapi begini, kalau kita bicara soal penyebab, ini pertanyaan yang pasti menghantui setiap orang tua yang anaknya didiagnosis. Apakah ini salah orang tua? Apakah karena makanan atau genetik? Ini poin yang krusial. Saya ingin menekankan ini sejelas mungkin. Dalam sebagian besar kasus leukemia pada anak, itu bukan salah siapa-siapa. Bukan karena ibunya makan mie instan saat hamil, bukan karena anaknya main di hujan, dan seringkali bukan karena faktor keturunan langsung yang bisa diprediksi. Serius? Jadi ini acak. Mayoritas adalah mutasi genetik acak yang terjadi begitu saja pada sel yang sedang berkembang. Kita harus ingat, anak-anak itu sedang dalam fase pertumbuhan yang sangat cepat. Sel-sel mereka membelah dengan kecepatan tinggi. Semakin cepat sebuah mesin fotokopi bekerja, semakin besar risiko ada satu lembar kertas yang salah cetak, kan? Nah, leukemia itu ibarat kertas salah cetak yang kemudian difotokopi terus-menerus. Jadi, rasa bersalah yang sering dirasakan orang tua itu beban yang tidak perlu mereka pikul. Itu melegakan sekaligus menakutkan ya. Melegakan karena bukan salah orang tua, tapi menakutkan karena artinya ini bisa terjadi pada siapa saja, seperti lotre nasib buruk. Memang ada unsur ketidakpastian itu, tapi jangan sampai kita terjebak dalam pesimisme. Justru karena kita tahu mekanismenya, dunia medis sekarang punya senjata yang jauh lebih canggih dibandingkan 20 atau 30 tahun lalu. Nah, mari kita bicara soal itu. Senjatanya, kita sering dengar soal kemoterapi. Bagi orang dewasa saja itu berat, apalagi bagi anak kecil. Bagaimana tubuh mungil mereka bisa bertahan digempur obat sekeras itu? Ini paradoks yang menarik. Secara fisik, anak-anak sebenarnya seringkali lebih tangguh menghadapi kemoterapi dibandingkan orang dewasa. Organ mereka masih muda, kemampuan regenerasi sel mereka luar biasa cepat. Tapi tentu saja, ini bukan proses yang mudah.
Kita bicara soal protokol pengobatan yang bisa memakan waktu 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun itu waktu yang sangat lama bagi seorang anak. Itu bisa separuh dari masa hidup mereka kalau mereka masih balita. Betul. Dan disinilah aspek yang sering luput dari pembicaraan medis. Kita terlalu fokus pada membunuh kanker, tapi kita lupa bahwa pasiennya adalah seorang anak yang seharusnya bermain, belajar, dan bersosialisasi. Bayangkan masa kecilmu dihabiskan di bangsal rumah sakit, dikelilingi perawat, jarum infus, dan bau obat. Itu pasti berdampak pada mental mereka kan. Saya sering lihat kampanye yang menyebut mereka little warriors atau superhero. Apakah narasi itu membantu? Itu pertanyaan yang bagus dan agak filosofis. Di satu sisi, label superhero itu memberdayakan. Itu memberi mereka identitas yang kuat di tengah ketidakberdayaan. Tapi di sisi lain, saya kadang khawatir itu menjadi beban. Beban bagaimana maksudnya? Begini, kalau kamu disebut superhero, kamu dituntut untuk selalu kuat, tidak boleh menangis, dan harus selalu berani. Padahal mereka cuma anak-anak. Mereka berhak untuk merasa takut, berhak untuk menangis saat disuntik, berhak untuk marah. Kenapa mereka tidak bisa sekolah seperti teman-temannya? Kita harus hati-hati supaya tidak mengebiri hak mereka untuk mengekspresikan rasa sakit. Wah, saya tidak pernah berpikir sampai ke sana. Kita sibuk memuji keberanian mereka sampai lupa memberi ruang bagi ketakutan mereka. Jadi pendampingan psikologis itu sama pentingnya dengan obat kimia ya. Sangat penting. Dan bukan cuma untuk si anak, tapi untuk caregiver-nya, terutama ibu dan ayah. Pernikahan bisa retak, keuangan bisa hancur, dan kesehatan mental orang tua bisa runtuh. Leukemia itu penyakit satu orang, tapi diagnosisnya menyerang satu keluarga. Itu poin yang dalam sekali. Diagnosisnya menyerang satu keluarga. Bicara soal keluarga dan akses, kita tahu pengobatan ini mahal dan panjang. Bagaimana dengan realitas di lapangan? Apakah semua anak punya peluang selamat yang sama? Sayangnya, ini adalah sisi gelap dari diskusi kita. Jika kamu tinggal di negara maju dengan asuransi kesehatan premium, tingkat kesembuhan untuk jenis leukemia paling umum, ALL, Acute Lymphoblastic Leukemia, bisa mencapai 90%. Itu angka yang fantastis, hampir bisa dipastikan sembuh total. 90% itu tinggi sekali. Ya, itu kemenangan sains modern. Tapi, kalau kita geser peta ke negara berkembang atau daerah terpencil di mana akses ke rumah sakit rujukan sulit, angkanya bisa jatuh drastis. Masalahnya bukan lagi apakah obatnya ada, tapi apakah pasien bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu, apakah mereka sanggup bolak-balik untuk kemoterapi selama 2 tahun, atau apakah mereka putus berobat karena kehabisan biaya operasional sehari-hari. Jadi kode pos tempat tinggalmu bisa menentukan nyawamu. Itu tragis. Sangat. Kesenjangan ini adalah tantangan terbesar kita sekarang. Sains sudah melakukan tugasnya dengan baik. Obatnya ada, protokolnya jelas. Sekarang, tugas masyarakat dan pemerintah untuk memastikan jembatan akses itu terbangun. Tidak boleh ada anak yang gugur hanya karena orang tuanya tidak punya ongkos ke kota. Setuju. Dan saya rasa disinilah peran kita sebagai masyarakat. Bukan cuma menyumbang dana, tapi juga dukungan moral. Donor darah misalnya. Oh, mutlak. Anak dengan leukemia butuh transfusi darah berulang kali karena pabrik mereka tadi sedang diperbaiki. Stok darah di PMI itu nyawa bagi mereka. Jadi, kalau pendengar kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Jawabannya sederhana. Donorkan darahmu. Itu hal paling nyata yang bisa kamu berikan. Sederhana tapi dampaknya langsung terasa ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin kembali ke soal harapan. Dengan semua tantangan tadi, biaya mental fisik, apakah ada cahaya di ujung terowongan ini? Apakah anak-anak yang sembuh ini bisa hidup normal? Tentu saja. Ada ribuan penyintas leukemia anak yang sekarang sudah dewasa. Mereka jadi dokter, jadi atlet, jadi orang tua. Mereka adalah bukti hidup bahwa kanker bukan lagi vonis mati. Memang ada efek jangka panjang yang perlu dipantau, tapi mereka punya kesempatan untuk menua.
dan melihat seorang anak yang dulu botak dan terbaring lemah, kini tumbuh dewasa dan menjalani hidupnya. Itu adalah bayaran terindah bagi semua perjuangan medis ini. Luar biasa, rasanya diskusi ini membuka mata saya bahwa leukemia pada anak bukan sekadar cerita sedih. Ini adalah cerita tentang ketangguhan biologi manusia, kemajuan sains, tapi juga pengingat keras tentang ketimpangan sosial yang masih harus kita perbaiki. Betul. Dan satu lagi, ini pengingat untuk kita semua agar lebih peka. Jika melihat ada gejala yang tidak wajar pada anak atau keponakan, jangan ragu untuk periksa. Deteksi dini itu kunci. Lebih baik kita dianggap orang tua yang parno atau terlalu khawatir daripada kita terlambat. Lebih baik parno daripada terlambat. Itu slogan yang bagus untuk menutup episode ini. Terima kasih banyak atas wawasannya yang sangat dalam. Kita belajar soal biologi, psikologi, sampai sosiologi hari ini. Sama-sama. Senang bisa berbagi perspektif ini. Semoga bisa memberi kekuatan bagi keluarga yang sedang berjuang dan wawasan bagi mereka yang mendampingi. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, jika Anda atau kerabat Anda sedang berada di tengah badai ini, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Sains bergerak maju setiap hari dan dukungan ada di sekitar Anda. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap sehat dan jaga orang-orang tersayang.